Siapapun yang mengamati peradaban yang ada sekarang akan melihat satu kenyataan. Peradaban Barat lebih maju daripada peradaban lain di bidang ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan bahkan seni. Kota-kota paling menakjubkan di dunia ada di Barat. Perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kebanyakan berasal dari Barat. Sebagian orang dari belahan dunia lain merasa iri kepada orang Barat. Tidak hanya pada kebudayaan dan peradaban mereka, tapi juga pada pemikiran dan kepercayaan mereka. Namun, jika saja mereka menyadari kenyataan sejarah, mereka tidak akan dapat begitu mudah dikelabui. Jika kita mempelajari sejarah 2000 tahun terakhir, maka gambarannya tampak berbeda sama sekali. Islam mendorong kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Ketika Barat tersesat dalam kegelapan, Islam mendirikan peradaban paling maju di dunia. Islam membawa cahaya kepada dunia yang gelap tanpanya. Mari kita saksikan bersama. "14 abad yang lalu, sebuah agama baru lahir di Jazirah Arab. Agama ini mengajarkan kedamaian, akal budi, dan peradaban kepada bangsa Arab yang kejam, biadab, dan jahil. Banyak bangsa selain Arab yang diterangi oleh agama baru ini. Budaya, filsafat, dan seni berkembang pesat. Agama ini adalah Islam, agama yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Pada abad ke-7, tanah Arab adalah salah satu daerah paling bermasalah di dunia. Disinilah tempat berdiamnya masyarakat suku yang beragam, masing-masing menyembah berhala yang berbeda. Mereka saling berperang demi berhala mereka, menumpahkan darah, dan bahkan membunuh anak-anak mereka. Akhlak tercela menguasai kehidupan. Kebencian dan kekejaman merajalela, mengalahkan rasa cinta dan kasih sayang. Tapi ajaibnya, dalam beberapa puluh tahun saja, dunia yang gelap dan berlumuran darah ini berubah sama sekali. Mukjizat besar ini adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk. Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi terakhir, Muhammad, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepadanya. Wahyu pertama Allah diturunkan kepada Nabi ketika ia berada dalam sebuah gua. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan firman ini, orang-orang Arab yang terkungkung dalam lingkaran setan kejahilan dan kekerasan untuk pertama kalinya diseru untuk membaca dan berpikir. Ini juga menjadi awal dari sebuah perkembangan peradaban yang paling menonjol dalam sejarah manusia. Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan Islam di Mekah, kota terbesar di Arab. Penduduk Mekah adalah penjaga Ka'bah, masjid yang dibangun Ibrahim untuk menyembah Allah. Tapi telah turun derajatnya sehingga berubah menjadi kuil penyembahan berhala. Ratusan berhala yang menghiasi Ka'bah adalah lambang agama sesat penduduk setempat, yang juga menjadi sumber penghasilan mereka. Mereka membuat persembahan bagi berhala-berhala ini, menari di sekitarnya dan menyanyi, berharap mendapatkan berkah dari berhala melalui upacara ini. Tapi nyatanya, mereka hanya melakukan perbuatan sia-sia yang tak masuk akal, menyembah potongan batu dan kayu yang mereka pahat sendiri ini. Allah berbicara pada mereka dalam Al-Quran. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan. Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Kaum terpandang di Mekah mengingkari kebenaran ini dan menampakkan kemarahan dan permusuhan terhadap Nabi yang membawa kebenaran pada mereka. Mula-mula mereka bersekongkol memaksanya untuk berhenti, lalu mengancamnya, bahkan terakhir hendak membunuhnya. Banyak kaum muslim yang beriman pada Nabi menjadi korban razia malam yang keji di rumah-rumah mereka, dan kebanyakan menemui syahid. Kemudian, Allah menunjuki kaum muslim jalan menuju tempat berlindung yang aman. 13 tahun setelah wahyu pertama, saat kaum muslim menjadi sasaran kekejaman luar biasa, para pemimpin Yastrib, sebuah kota di utara Makkah, mengundang kaum muslim untuk datang. Nabi memenuhi undangan dan berhijrah ke kota ini. Kota ini, yang kemudian diberi nama Madinah, menjadi ibu kota Islam yang pertama. Nabi menandatangani perjanjian dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Arab yang bukan Muslim untuk menegakkan tatanan yang adil di mana semua masyarakat dari berbagai agama dapat hidup bersama secara damai. Dalam 5 tahun berikutnya, 3 peperangan terjadi antara kaum Muslim Madinah dan para penyembah berhala atau kaum musyrik Mekkah. Kaum musyrik Mekkah menyerang dengan niat membunuh setiap Muslim. Dengannya mereka berharap menghapuskan Islam dari muka bumi. Di lain pihak, kaum muslim berjuang demi menyelamatkan diri dan agama mereka.
berserah diri hanya kepada Allah dan hanya mencari ridha-Nya. Dalam semua peperangan ini, kaum muslim berhati-hati untuk tidak menindas orang-orang tak berdosa. Mereka tidak pernah menzalimi siapapun, karena Allah melarang hal ini. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi, janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Menurut kebiasaan Arab, setiap tawanan perang harus dibunuh. Namun, Nabi yang mengikuti perintah Allah dalam wahyunya, memerintahkan kaum muslim memperlakukan mereka dengan baik dan memberi mereka makan dari makanan mereka sendiri. Satu-satunya yang diminta dari mereka adalah agar setiap tawanan yang dapat membaca dan menulis untuk mengajarkannya kepada kaum muslim yang buta huruf. Mungkin untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, kasih sayang, rasa saling memaafkan dan peradaban terlihat di tanah Arab. Dengan berlalunya waktu, keadilan dan kemuliaan akhlak Islam tersebar di sekitar tanah Arab. Kejujuran, ketulusan, dan keteguhan kaum muslim mengesankan banyak suku Arab dan menyebabkan mereka masuk Islam. Tentara Islam tak terhentikan dan bergerak menuju Mekah pada tahun 630 Masehi. Karena semua kekejaman yang telah mereka lakukan pada kaum muslim, kaum musyrik Mekah mengkhawatirkan pembalasan terhadap mereka. Mereka melarikan diri ketakutan melihat tentara Islam. Kebiasaan Arab mewajibkan tentara yang dikalahkan agar dibunuh, sedangkan wanita dan anak-anak diperbudak. Kaum penyembah berhala Mekah yakin, inilah nasib mereka. Namun tindakan Nabi mencerminkan ampunan Allah yang tiada terbatas. Ia mengumumkan tidak akan ada balas dendam dan tak seorang pun akan dipaksa memeluk Islam. Tindakan mulia memaafkan dan toleransi ini membuat para ahli sejarah Barat terkagum. Ketika Muhammad memasuki Mekah, tidak hanya ia tidak melakukan balas dendam berdarah, tapi malah merangkul orang-orang Mekah yang telah memeranginya selama 3 tahun dan telah berusaha membinasakannya. Ini sangat mengejutkan orang-orang di sekitarnya, sehingga pada masa sangat awal dari sebuah agama, orang menemukan serangkaian peristiwa kemurah hatian, seringkali berupa kebaikan dan pemaafan yang luar biasa. Nabi tidak datang untuk menghukum orang-orang Mekah, namun untuk membebaskan mereka dari keyakinan mereka yang salah. Setelah menaklukkan Mekah, pasukan muslim langsung menuju Ka'bah. Nabi memasuki tempat suci tersebut dan menghancurkan semua berhala yang ada di sana satu persatu. Dengan hancurnya berhala-berhala ini, semua kekejaman, ketidakadilan, kebiadaban dan kekerasan yang dilakukan atas nama mereka dihancurkan juga. Bersama menyebarnya nilai-nilai Qur'ani di Arab, semua ketidakadilan, penindasan dan permusuhan berdarah dari masa jahiliyah pun sirna.
Sebuah tatanan yang berlandaskan rasa hormat, cinta, kasih sayang, dan keadilan di antara manusia didirikan. Inilah sebabnya mengapa zaman itu kemudian dinamai masa keberkahan. Islam terus berkembang sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Hanya dalam beberapa puluh tahun, Islam tersebar ke seluruh Mesopotamia dan Afrika Utara. Dan di timur, Islam mencapai hingga India. Orang Arab yang hanya beberapa dasawarsa sebelumnya adalah para penggembala di padang pasir Arab, menjadi penguasa sebuah imperium besar berkat kearifan, budaya, dan kesadaran tinggi yang mereka dapatkan dari Islam. Hanya dalam 100 tahun, imperium mereka meluas melebihi wilayah kekaisaran Romawi, dan pemerintahan yang mereka tegakkan juga jauh lebih kuat. Pemeluk agama yang beraneka ragam tinggal di imperium itu, terutama Yahudi dan Nasrani. Kaum Muslim sangat menghormati para pemeluk agama yang berbeda di tanah yang mereka kuasai. Tak seorang pun dipaksa untuk mengubah agama mereka, dan keyakinan setiap orang dihormati. Sinagog dan gereja dilindungi di masa ketika paksaan untuk berpindah agama sering terjadi. Sikap toleran kaum Muslim sungguh lain dari yang lain. Salah satu contoh toleransi Islam yang paling menakjubkan terjadi pada penaklukan Yerusalem tahun 638 Masehi oleh tentara Islam yang dipimpin Khalifah Umar. Pemimpin gereja kitab suci khawatir bahwa kaum muslim akan menghancurkan gereja tersebut. Umar mengadakan kunjungan persahabatan ke gereja dan memberitahu bahwa tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Tatkala waktu sholatnya tiba, Umar berpamitan kepada sang pemimpin gereja, meninggalkan gereja, dan mendirikan sholatnya di dekat gereja itu. Kemudian, Masjid Al-Aqsa dibangun di tempat Umar melakukan sholat pertamanya di Yerusalem. Kaum muslim memberikan Yerusalem salah satu karya arsitektur paling memukau di dunia.
Kubah batu dibangun di atas batu yang darinya Nabi Muhammad dipercaya telah naik ke langit. Dengan hiasan khas dan kubah layan emasnya, kubah batu menunjukkan cita rasa seni dan peradaban Islam. Di sisi lain, Eropa ketika itu diperintah oleh dogma dan kebiadaban. Gereja Katolik menindas orang Yahudi dan bahkan orang Nasrani dari gereja lain. Paksaan untuk berpindah agama, penyiksaan, dan pembunuhan yang mengatasnamakan agama umum dilakukan di Barat. Di lain pihak, kaum Muslim selalu memperlakukan ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dengan toleransi dan kasih sayang, seperti yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Gereja Saint John di Damaskus, Syria adalah contohnya. Kaum Muslim yang menaklukkan daerah ini mulai melaksanakan sholat Jumat di dalam gereja itu. Namun gereja tersebut masih milik orang Nasrani yang menghadiri misa di hari Minggu. Penganut kedua agama ini berbagi tempat ibadah yang sama dengan damai. Dengan meningkatnya jumlah kaum Muslim di kota tersebut, penguasa Muslim membeli gereja itu dengan persetujuan masyarakat Nasrani. Mereka membangun masjid di samping gereja, dan hiasan di pelataran gereja tersebut diperindah dengan corak Islami. Contoh memukau dari kesenian Islami awal dibangun di atas tiang-tiang yang diwarisi Kekaisaran Bizantium. Toleransi Muslim terhadap orang Yahudi dan Nasrani berlangsung terus sepanjang sejarah Islam. Orang Yahudi yang melarikan diri dari kezaliman Inkuisisi di Spanyol mendapatkan perlindungan dan toleransi di wilayah kekhalifahan Utsmaniyah. Sumber toleransi Islam terhadap orang Yahudi dan Nasrani adalah ajaran Al-Quran. Allah memerintahkan kaum Muslim untuk memperlakukan ahli kitab dengan baik. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Salah satu pencerahan yang dibawa Islam bagi kemanusiaan adalah pemikiran ilmiah. Masyarakat Arab dan Timur Tengah pra-Islam tidak mempedulikan persoalan-persoalan mengenai alam semesta, bagaimana alam tercipta, dan bagaimana alam bekerja. Mereka belajar merenungi pertanyaan-pertanyaan ini dan untuk mencari jawabannya dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk menyelidiki bagaimana langit dan bumi tercipta. Cara pikir ini menggerakkan bangkitnya ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang istimewa dalam sejarah dunia. Baghdad menjadi ibu kota ilmu pengetahuan Imperium Islam, selain sebagai ibu kota pemerintahan.
Ilmuwan, filsuf, dan peneliti berkumpul di Baghdad dari keempat penjuru dunia Islam dan bertemu di Baitul Hikmah atau pusat kajian ilmu pengetahuan kala itu yang terkenal di sana untuk mengungkapkan rahasia alam semesta yang Allah ciptakan. Kesadaran ilmuwan muslim yang bersumber dari Al-Quran memicu pencapaian terbesar dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sifat lain yang diajarkan Al-Quran kepada kaum muslim adalah keterbukaan pikiran yang memungkinkan mereka mempelajari ilmu pengetahuan dari peradaban lain tanpa prasangka. Karya-karya kaum muslim berisi sejumlah besar penelitian, pengamatan, percobaan, dan perhitungan. Sistem desimal yang sekarang digunakan di seluruh dunia dikembangkan oleh para ahli matematika muslim. Ilmuwan muslim memandang sangat penting pengamatan di bidang astronomi. Astronomi modern dikembangkan dari sistem mereka. Ilmuwan muslim juga menghitung peredaran bulan mengitari bumi dan mencatat rumus matematikanya. Aljabar dan trigonometri adalah temuan para pakar matematika muslim. Karya-karya arsitektur mengagumkan di 4 penjuru dunia Islam dimungkinkan oleh perangkat ilmiah ini. Sejumlah prestasi kaum muslim paling memukau adalah di bidang kedokteran, di masa ketika orang Eropa menganggap penyakit disebabkan oleh roh jahat. Perawatan bukanlah sebuah kata yang dapat ditemukan dalam kosa kata pemikiran orang Eropa. Di lain pihak, melalui penelitian mendalam, ilmuwan muslim menyimpulkan bahwa penyakit disebabkan oleh makhluk yang terlalu kecil untuk dilihat dan bahwa pasien harus dirawat di tempat terpisah dari orang-orang sehat. Dari sinilah rumah sakit modern pertama di dunia didirikan. Pasien ditampung dan dirawat dengan cara ilmiah dalam kamar-kamar terpisah, tergantung jenis penyakit yang mereka derita. Pasien yang menderita penyakit jiwa mendapat terapi musik pada masa ketika di Eropa orang-orang yang sakit jiwa dianggap sebagai hamba setan dan dibakar hidup-hidup. Pengamatan dokter-dokter muslim terhadap anatomi manusia sangatlah tepat, sehingga hasilnya dijadikan buku rujukan di sekolah-sekolah kedokteran Eropa selama lebih dari 6 abad. Sebuah film dokumenter tentang dunia Islam yang dibuat untuk BBC oleh juru ulas Terry Jones mengatakan hal berikut mengenai pencapaian ilmu pengetahuan Islam yang tinggi. Sebuah filsafat dari kota Harran, misalnya, telah secara tepat menghitung jarak dari bumi ke bulan, sementara yang lainnya memperkirakan bahwa jika Anda dapat membagi atom, Anda akan melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah kota seukuran Baghdad. Di sekolah kedokteran yang dibangun tahun 1154 di Damaskus ini, para dokter telah mengajarkan anatomi, ilmu kedokteran yang maju, pembedahan bebas kuman, dan peredaran darah berabad-abad sebelum Harvey.
Dokter-dokter Muslim mengukur denyut nadi pasien mereka ketika sedang memeriksa mereka berabad-abad sebelum orang Eropa tahu tentang peredaran darah. Wanita melahirkan dalam kondisi yang paling higienis yang dimungkinkan pada masa itu. Buku-buku sumber pada masa itu yang menggambarkan peralatan yang digunakan para ahli bedah Muslim menunjukkan betapa majunya pengetahuan kedokteran mereka. Wanita juga dididik di sekolah-sekolah ilmu pengetahuan di dunia Islam dan turut bersumbangsi untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmuwan Muslim membuat sejumlah penemuan sangat penting dalam bidang optik dan cahaya. Orang pertama yang menggambarkan anatomi mata dengan sangat rinci adalah ahli optik Ibnu Al-Haytham. Penelitiannya yang diakui dalam bidang lensa membuka jalan bagi penemuan kamera. Dokter-dokter Muslim juga menemukan penyebab kerusakan penglihatan dan melakukan operasi katarak yang berhasil 1000 tahun sebelum orang Eropa. Warisan ilmu pengetahuan Islam menjadi sumber pencerahan Eropa dimulai pada abad ke-15. Ilmu Nasrani melakukan pengembangan ilmu pengetahuan Eropa dengan pengetahuan yang mereka dapat dari rekan-rekan Muslim mereka. Cahaya Islam menerangi mereka pula. Salah satu sifat kaum Muslim yang berakar dari Islam adalah cita rasa seni dan keindahan mereka yang tinggi. Surga yang digambarkan dalam Al-Quran adalah sebuah tempat dengan mutu tertinggi, cita rasa terbaik, dan kemegahan yang benar-benar memukau. Kaum Muslim yang memiliki hal ini dalam hati, mereka menciptakan karya seni yang luar biasa dan wilayah yang mereka kuasai menjadi yang paling modern dan maju di dunia. Ketika berkembang dari Arab ke segala penjuru dunia sepeninggal Nabi, Islam membawa kemajuan dan kemakmuran bersamanya. Kemanapun mereka pergi, kaum Muslim membawa peradaban bersama mereka. Misalnya, di Tunisia mereka merancang sistem pemurnian air untuk memenuhi kebutuhan air minum kota. 2 buah kolam yang saling terhubung dibangun untuk mendiamkan air. Pengotor air yang tenggelam ke dasar kolam atau mengapung di permukaan dibuang dan airnya dialirkan ke kota melalui pipa-pipa. Para ahli teknik Muslim membangun kincir air untuk mengalirkan air ke kota-kota. Ibu kota Baghdad adalah kota paling menakjubkan dan modern di dunia. Penataan dan arsitektur kotanya sangat memukau. Seorang pengembara yang mengunjungi kota tersebut menulis, semua jalan raya di Baghdad diapit oleh kebun-kebun, taman-taman, rumah-rumah besar, alun-alun, pusat perbelanjaan yang mengesankan, dan tempat pemandian ala Turki. Kota indah ini terbentang sepanjang sungai sejauh bermil-mil di kedua sisinya. Pusat Islam penting lainnya adalah di Spanyol. Bangsa Muslim Andalusia dahulunya adalah negara paling modern di Eropa.
Ibu kotanya, Cordoba, adalah sebuah kota megah dengan arsitektur, jalan-jalan yang teratur, dan diterangi dengan baik, perpustakaan, rumah sakit, dan istananya. Di masa yang sama, kota-kota terbesar di Eropa seperti London dan Paris jorok, gelap, dan tidak teratur. Inilah sebabnya mengapa orang-orang Eropa yang mengunjungi Cordoba sangat terkesan dengan kemegahan, budaya dan seni yang mereka nikmati di kota tersebut. Cordoba abad ke-9 dan ke-10 adalah salah satu kota terbesar dan paling menarik di Eropa. Kita mendapat gambaran dari orang-orang yang berkunjung dan mengatakan bahwa bunga-bunga ada di mana-mana. Lampu-lampu indah yang menerangi kota-kota di utara gelap. Cordoba memiliki air yang mengalir. Orang-orang hidup di rumah-rumah besar. Sebaliknya, di Paris, orang-orang hidup dalam gubuk-gubuk di pinggiran sungai. Salah satu dari sedikit karya arsitektur megah yang masih tersisa adalah katedral Katolik di pusat kota. Ini dulu merupakan sebuah masjid dan kemudian diubah menjadi gereja. Bagian dalam masjid dahulunya indah memukau, dan orang Nasrani yang datang ke Cordoba terpesona oleh keindahannya. Pada abad ke-10, ada seorang biarawati Saxon yang memiliki nama yang sulit diucapkan. Harasvita, yang menyebut Cordoba abad pertengahan sebagai hiasan dunia. Ia sangat-sangat terkesan dengan tempat tersebut, dan Anda lihat, ia adalah seorang biarawati Nasrani. Salah satu karya arsitektur paling megah di Andalusia adalah Istana Alhambra, sebuah contoh agung dari seni dan keindahan Islam. Dalam gaya arsitektur teramat indahnya, orang dapat merasakan semangat tinggi yang dibangkitkan Islam dalam diri manusia. Taman-taman Alhambra memiliki air mancur canggih yang dibuat dengan memanfaatkan sistem gravitasi. Perancang Muslim Istana Alhambra terilhami oleh gambaran Al-Quran mengenai surga. Selain arsitektur, kaum Muslim pun adalah orang-orang paling maju di planet ini dalam hal gaya dan mutu pakaian yang mereka pakai. Bahan pakaian mewah terbaik yang belum pernah ada di dunia ditenun di pemenunan Muslim. Bahan pakaian dan busana buatan kaum Muslim menjadi lambang status di kalangan masyarakat kelas atas Eropa, dan kaum Muslim menentukan mode pakaian dunia. Orang-orang Eropa bahkan belajar mandi dan menggunakan sabun dari kaum Muslim. Budaya yang tinggi, cita rasa yang indah, dan kedalaman berpikir yang diajarkan Allah kepada manusia dalam Al-Quran menerangi seluruh dunia.
Dalam film pertama ini, kita telah mempelajari sejumlah kenyataan sangat penting. Sejak pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kita melihat bahwa Islam menerangi jalan menuju kebenaran, kenyataan, dan keindahan. Kaum muslim yang diterangi nilai-nilai Al-Quran membawa toleransi, pemikiran, ilmu pengetahuan, keindahan, kebersihan, dan kemakmuran bersama mereka, kemanapun mereka pergi. Ketika Eropa sedang berkubang dalam dunia gelap, perilaku taklid dan biadab, dunia Islam adalah peradaban paling maju dan modern di dunia. Semua nilai dan pengetahuan yang diperoleh orang-orang Eropa dari kaum muslimin berperan sangat penting dalam perkembangan peradaban Eropa di kemudian hari. Di lain pihak, kemandegan yang kemudian dialami dunia Islam disebabkan karena mereka meninggalkan akal sehat, keterbukaan pikiran, dan kejujuran yang diajarkan Al-Quran. Dalam film kedua, kita akan lanjutkan bahasan mengenai cahaya yang dibawa ke dunia oleh Islam dan juga menelaah perang salib, kekhalifahan Utsmaniyah, dan banyak lagi. Kita harus senantiasa ingat bahwa kaum muslim adalah perwakilan dari sebuah agama besar yang membangun salah satu peradaban terbesar di dunia. Sumber agama ini adalah Al-Quran. Inilah pokok petunjuk yang membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya, seperti yang Allah katakan kepada Rasul-Nya. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji.